Halo, halo, selamat pagi guys, pagi semua. Selamat pagi, sorry pagi ini gua agak sedikit terlambat ya, agak terlambat untuk ngasih mappingan karena gua lagi ngedevelop sebuah sistem yang ini akan memudahkan nanti teman-teman dalam analisa market ya. Halo, selamat pagi, pagi semua, pagi semua teman-teman, pagi. Pagi semua. Yuk kita bahas gold guys. Kira-kira hari ini mau kemana goldnya ya? Guys, absen dulu dong, absen. Bantu tap-tap layar dulu dong guys. Bantu tap-tap layar dulu dong teman-teman. Bantu sampai 5.000 ya. Ya, ayo yuk guys yuk. Bantu sampai 5.000 dulu. Nanti gua habis itu akan bahas technical gold. Kira-kira hari ini akan kemana ya. Oke, bantu guys. Bantu-bantu dong. Bantu tap-tap di layar. Halo, selamat pagi. Oke, kita akan bahas teman-teman. Absen dulu dong, absen guys. Absen dulu, absen. Yes, kalau kita lihat dari pergerakan sekarang memang di apa ya? Kalau kita bilang sih di minggu ini ya, di minggu ini masih sangat luar biasa biris ya guys. Jadi peluang paling bagus sebenarnya adalah mencari peluang S. Oke, nah masalahnya adalah kita sekarang ini sudah masuk di apa ya? Kalau gue bilang udah masuk di hari Jumat ya. Jadi mungkin agak sedikit lebih berhati-hati guys. Ya, agak sedikit berhati-hati untuk melihat pergerakan sekarang teman-teman karena memang marketnya masih gue bilang sih masih lumayan luar biasa biris. Jumat zona buy. Semoga oh ya Mbak Norin, halo, pagi Mbak Norin. Di mana Mbak? Di harga berapa cari B-nya? Wah, dia udah cuan luber banyak itu Mbak Norin. Oke, udah cuan luber banyak loh ya. Oke, kita lihat ya guys. Ini gue pakai dari acuan time frame paling besar ya. Oke, ini kalian bisa lihat guys. Kalau kita cek dari time frame besar ini kan gue lagi coba lihat dari perspektif time frame besar. Dari time frame besarnya, ini harga sepertinya nge-swap di atas ini ya. Nih dia gagal break. Nah yang kita kan belum tahu apakah nanti di akhir tahun dia akan bertahan di sini atau enggak gitu. Kalau dia benar-benar di akhir tahun ini dia gagal break di high di atas ini guys. Ini sih bukan gak mungkin dia akan ngejar ke sini teman-teman. Di area 3.500-an, menurut gua area 3.500-an di situ. Itu yang mungkin akan dikejar. Menurut kalian mungkin nggak? Mungkin nggak ke 3.500 teman-teman? Pasti ke 3.500 Mbak Nori bilang. Kayaknya ke 3.500. Ada yang percaya nggak guys? Ini ke 3.500. Masih hold Mbak Norin, masih hold. Ya, ini potensi dia akan ngejar ke 3.500. 3.200 buset jauh banget Om. Kalau ke 3.200 berarti harus lewatin dulu 3.500. Ya, dan itu gak gampang. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan ini kalau gue pakai dari acuan time frame besarnya ini kan di 2.800 ya. Ini ada candle patahan, guys. Jadi sangat mungkin kalau 3.800 jebol, ya ini nanti kita coba lihat di time frame kecil ya. Kalau 3.800 jebol dia akan ngegas bablas sampai bawah 2.800. Oh kurang, masih mungkin ke 3.800. Siap Om K, siap. Nanti kita lihat ya. Ini perspektif gue ya guys. Ini pandangan gue ngelihat market. Mungkin agak beda dengan kalian. Jadi kalian jadiin ini sebagai second opinion ya. Oke? Kalian jadikan sebagai informasi doang, bukan jadi rujukan utama ya guys. Jadi kalian pastikan ini bukan rujukan utama, ini berdasarkan
point of view gue sendiri. Oke. Guys, tap-tap di layar dong. Absen dulu guys, absen dulu, bantu gua sampai 5.000 ya. Kita akan bahas tuntas teman-teman. Dari perspektif time frame besarnya kemana, dari time frame kecilnya kemana, dan segala macam. Nanti kita akan coba lihat di time frame M1 sekalian. Tapi kita coba main-main dulu di time frame besar untuk melihat range harganya. Jadi yang gua tunjukin ke kalian sekarang ini bukan, ya, gue sekali jelasin lagi, bukan untuk kalian mau lakukan nge-swing, enggak. Tapi gue lagi lihat dari perspektif time frame besar untuk lihat potensi range harganya kemana. Oke, nah jadi kalau kita gunakan di acuan sampai sini, maka kita bisa gambarkan bahwa ini adalah high tahun lalu ya, high tertinggi tahun lalu teman-teman. High tertinggi tahun 2025. Ya, ini udah jelas banget. High tertinggi tahun 2025. Itulah yang di sini. Di harga berapa, Bang? Di harga 4549. Lalu market naik sekencang-kencangnya gitu di awal tahun, terus dibanting. Jadi benar-benar retail dihajar market. Oke, so kita coba lihat di situ ya. Nanti kita akan coba lihat time frame kecil. Halo, tap-tap dulu guys. Bantu tap-tap dong. Bantu absen dulu teman-teman. Oke, kita coba lihat di time frame 6M ya. Ya, udah mulai kelihatan jelas. Gua coba adjustment di sini. Ini ada 3.500. 3.400, 3.500 di situ. Oke, sekarang gue coba tandain. Oke, gue tandain di situ. Siap. Sekarang kita coba lihat dari sini. Nah, ini masih ngekor di situ. Masih ngekor di situ. Jadi kita bisa lihat ini adalah high-nya, teman-teman. Di time frame 6M. Oh ya, by the way, kalau kita menggunakan time frame 6M, maka per satu candle ini per 6 bulan. Tahukah kalian bahwa yang lagi running sekarang di sini ini adalah di akhir Juni, maka ini adalah penutupan di satu periode candle. Satu candle 6 bulan selesai, teman-teman. Oke, satu candle 6 bulan selesai di sini. Jadi ini kita akan tunggu. Berarti masih ada waktu berapa hari lagi? Masih ada waktu sekitar 4 hari lagi. Coba gue lihat ya kalender ya. 27, 28. Iya, masih ada waktu 4 hari lagi teman-teman. Untuk dia memastikan ini candle close. Tapi kalau ngelihat dari pergerakan sekarang, udah pasti close di bawah dari resistennya, betul ya? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak? Kalau ngelihat dari candle 4 hari lagi, kan Sabtu Minggu dipotong, 2 hari lagi lah. Ini kan udah pasti di bawah resisten dong. Betul ya teman-teman ya? Sepakat nggak? Ada yang sepakat? Ketik 1 teman-teman. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak? Gue lagi coba ngebayangin aja dari logikanya ini gitu. Karena kita nggak pakai macam-macam, pakai candle by candle doang, ngelihat range harganya doang. Seperti inilah cara yang gue pakai. Ya, memang masih kuat. Oke. Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat ya? Oke, bantu tap-tap dulu dong. Absen dulu dong. Absen dulu dong guys. Oke, sekarang gue turun time frame 3M. Nah, lihat guys, di time frame 3M di sini kita sekarang udah mulai ada gambaran bahwa mungkin market akan ngejar ke area bagian sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Gue coba turunkan ke time frame kecil di sini. Oke, kita lihat ya. Dari cerita yang ada di sini gimana, Bang? Dari cerita yang ada di sini adalah story-nya. Oke, story-nya apa Bang di sini? Story-nya dia mencoba untuk menuju ke area yang di sini, teman-teman. Maka ini adalah area yang kita tandain sebagai 3875. Oke. Next, kemungkinan besar sebelum ngejar ke 3.500 ini, mungkin dia akan ngejar ke 3.000, akan ngejar 3875. Ada yang setuju? Ada yang sepakat teman-teman? Dia akan ngejar ke 3875?
Kalau ini terus berlanjut, sepakat teman-teman? Coba teman-teman. Oke nggak nih? Oke ya, aman ya. Nah, ini kan kalau kita pakai dari 3M, periode per kuartal. Jadi kalau kuartal itu kan 12M, satu tahun itu kan dibagi 4. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi per satu tahun kalau kita pindahkan ke 3M itu berarti kuartal, 4 candle. Jadi kalau kalian lihat dari cita di sini, mana tahunnya? Sinilah. Ntar lu ya, gue coba. Oke, sekarang gue balikin lagi ya ke time frame yang tadi. Candle 12 yang tadi mana? Oh, ini dia. Ya, ini dia berarti. High tertinggi 2025 di sini. Jadi sekarang kuartal 1 di sini. Oke, udah terjadi belum? Sudah terjadi kuartalnya. Itu berarti di bulan Januari, Februari, Maret di sini. Yang sekarang lagi jalan apa? April, Mei dan Juni. Halo. Ya, yang sekarang lagi jalan adalah April, Mei, Juni. Di sinilah market. Nah, sekarang market lagi ngapain sekarang? Market lagi mencoba untuk turun, ngejar ke area 3.800. Tapi kita tahu di sini teman-teman, ini adalah ada area support yang terbreak di situ. Oke, yang terbreak di area sini. Maka kalau kita gunakan dari cerita yang ada di sini, ini adalah low di bulan Maret. Ini high ya Januari Maret nih. Ini adalah periodenya. Berarti ini adalah low bulan Maret, teman-teman. Coba kita lihat nih benar nggak itu adalah low bulan Maret. Low bulan Maret. Kau tahu di bawah. Sini ya. Oke. Biar lebih enak ini gue taruh di bagian sebelah kiri. Oh, terlalu lebar guys. Ntar dulu ya. Ya, lo bulan Maret di situ. Ini kita coba lihat dari bagian sebelah sini. Oke, udah kelihatan. Titik high di sini. High di bulan tahun 2025 itu atas berarti di bulan Oktober ya. Ini tapi kalau kita pakai ini Oktober, tapi kalau time frame monthly bisa beda. Halo, selamat pagi semua. Pagi guys. Oke, sekarang kita udah bergambaran ya. Ini target ya. Target. Gua kasih buat gitu target ya. Mungkin akan ngejar ke sini. Oke, ada lagi yang perlu kita lihat lagi di sini nggak sih? Kayaknya udah oke. Ini juga ada next target 2. Target 2 ya. Bagian bawah. The next target kalau dia terus berlanjut turun. Sini ya, teman-teman ya. Siap nih ya, udah ketahuan sini sekarang harga di 3.000. Lagi running sekarang di 3.3993 on the way menuju ke 3875. Absen dulu guys, absen dulu yuk teman-teman, absen dulu. Bantu tap di layar dulu guys. Ya, bantu tap di layar dulu. Oke, kita lihat dari sini, ini adalah high. High di mana? High bulan high periode April sampai Juni ya 2026. Oke, biar kelihatan teman-teman. Gue sengaja buat kayak gitu. Bukannya high-nya pernah ini nih 5.900 yang ini om. Ini gue lagi petakan semua. Iya, ini high tertingginya. High bulan yang mana? Ini kan om lihat di sini. Ini all time high di sini. All time high. Bisa bedain ya. Makanya aku tandain. Tuh lihat. Bisa kelihatan lebih jelas ya. Ini high tertingginya. Ini periode Aprilnya. Ini high tertingginya. Oke, udah kelihatan. Arahnya udah kelihatan teman-teman. Range-nya udah kelihatan. Gue turun ke monthly sekarang. Oke, sekarang udah kelihatan banget. Udah jelas banget di sini. Nah, ini periode high di bulan April Juni. Oh, ini kalau kita detailkan lagi di sini, betul ini April Juni di sini. Berarti sekarang bulan Maret itu yang di sini ya. Ini bulan Maret, guys. Lihat di sini, lihat. Perhatikan di sini. Dia lagi mencoba untuk break low bulan Maret. Oh ya, kita punya komunitas gratis, teman-teman. Kalian cek di sini ya.
Langsung gas. Yuk, langsung gas teman-teman. Kita punya kelas gratis itu. Nanti mapping segala macam gua share di situ. Oke, langsung gas ya. Yuk. Langsung capture, langsung gas aja teman-teman. Siap? Oke, lanjut. Oke, jadi kita udah dapat gambaran di sini bahwa market sekarang udah lewatin low bulan Maret belum? Udah, guys. Nih, dia udah di bawah low di bulan Maret di sini. Berarti memang tujuannya pengennya ke sini. Oke, pengennya ke area itu. Tapi kalau kita lihat dari cerita yang ada di sini, guys. Kok gua sekarang lihat ada fair value gap ya? Ada yang lihat nggak sih? Ada yang lihat nggak itu fair value gap, guys? Ada yang lihat? Ada yang lihat ya? Itu fair value gap ya? Fair value gap. FVG. Sini. Ya, market lagi mencoba untuk ngejar ke area FVG. Kalau kita mau lebih spesifik banget, area FVG-nya, fair value gap. Oke, di sini berarti di 4100 low-nya udah dilewatin. Oke, sekarang story-nya apa yang kita bisa lihat dari cerita yang di sini? Story-nya jelas bahwa kalau kita gunakan dari candle yang terjadi di periode April, sini ya, periode April, kami bisa lihat contoh di sini. Periode April sampai periode Juni di sinilah market kuat banget. Oke, jadi periode April sama Juni mana yang paling kuat? Yang kuat itu adalah sini kan, di bulan Juninya kan, benar nggak teman-teman? Ya kan, berarti kan di bulan Juninya nih. Bisa FVG gimana bang? Maksudnya, iya ini area fair value gap. Itu area fair value gap di sini om. Nih, sini. Ya itu area fair value gap. Oke, gue gedein biar kelihatan guys. Oke, jadi kita sekarang udah mulai mengkerucut ya dari time frame kecil tadi. Kemudian sekarang kita pelan-pelan liatin. Jadi kalian bisa lihat cerita di sini. Apa ceritanya? Ceritanya cukup jelas bahwa dari story yang ada di sini kita melihat potensinya ini market tertahan pada area resisten become support di sini. Jadi ini kayak terjadi flipping gitu ya. Kayak terjadi flipping di sini guys, terjadi flipping, peralihan gitu ya, kira-kira begitu. Jadi peralihan dari buyer seller di situ. Oke, sekarang kita coba gunakan di acuan time frame sini. Kalau kita gunakan di cerita di sini story-nya. Berarti terjadi di bulan Juni. Juni kenceng banget di sini guys. Lalu dia mencoba break. Nah, udah berhasil break di area support di sini, maka ini adalah area yang terjadi kemarin-kemarin. Jadi begitu dia nahan di sini dia break. Jadi di sini kemungkinan terjadi flipping juga di atas. Iya, terjadi flipping juga di atas. Resisten di break become support, support di break become resisten. Jadi bolak-balik. Kelihatan di sini guys. Oke, kelihatan situ jelas. Oke, sekarang kita coba pelan-pelan turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi untuk melihat. Oh, ini gue rapihin ya, biar supaya enak. Ini gue rapihin. Oke, gue pakai di sini. Oke, tap di layar dulu dong, bantu guys. Tap di layar dulu, bantu yuk. Bantu absen dulu guys. Tap di layar dulu teman-teman, biar bantu teman-teman yang lain yang belum ikut, biar tetap bisa ikut gitu ya. Ya, gue pengen kita sharing-sharing aja. Ya, ini point of view gue ngelihat market seperti inilah caranya. Untuk pelan-pelan gitu kan. Nanti kita akan ketemu arah harganya kayak gimana, naratifnya kayak gimana sekarang. Jadi bisa kelihatan. Ya, jadi yang gue jelasin tadi adalah kita mencari naratifnya. Ini ngapain marketnya? Mau kemana arahnya? Ya. Oke, sekarang kalau kita lihat cerita yang ada di sini adalah udah cukup jelas banget guys di sini. Di acuan time frame weekly-nya ini semakin clear bahwa kok gedein ya. Pada bulan ini dia. Pada bulan Juni, nih. Nih lihat ya, ini adalah bulan Juni, guys. Nih, bulan Juni. Gue tandain di sini. Pada bulan Juni, di situ biar kelihatan ini kali ya. Gue geser aja nih, soalnya nutup soalnya. Sini aja kali. Oke. Sip. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini terjadi bulan Juni.
Berarti di bulan Juni ini ngegas turun kenceng banget. Dan kalau kalian lihat dari sini, kira-kira informasi apa yang kita bisa lihat naratifnya, guys? Apakah ada buyer di sini dari bulan Juninya? Menurut kalian di time frame weekly? Ada buyer kah di sini, guys? Dalam periode hampir 1 bulan? Ada bayarnya? Nggak ada. Oke, bayarnya nggak ada. Udah ketahuan di sini bayar nggak ada, teman-teman. Ini menandakan apa? Menandakan adanya pressure yang cukup kuat dari seller. Jadi naratifnya udah cukup jelas bahwa menandakan adanya dorongan yang kuat dari seller. Oke. Ada dorongan yang kuat dari seller di situ. Oke. Nah, udah kelihatan banget itu, lihat. Perhatikan di sini, guys. Gue geser ke sini, kita pelan-pelan ya. Ini dia, aku tandain. Oke. Tek 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 tek. Tar dulu ya, kita geser sini ya. Ayo tap lihat dulu dong, bantu absen dong. Tap lihat dulu dong, guys. Ayo gas. Oke, ini fair value gap ya, sini. Oke, fair value gap di situ. Gue coba pakai week monthly. Oke, ada yang terlewat sama gue. Di weekly monthly ada yang kelewatan. Jadi kalau kita pakai di sini, ini ada fair value gapnya, guys. Jadi kalau menurut gue lebih akurat yang di sini fair value gapnya ya. Nih kalau gue menurut yang lebih akurat di fair value gap yang ada di bagian sebelah sini. Yang ini kayaknya kurang. Oke, kita nggak boleh lompat lagi ke turunkan ke weekly. Ini di area fair value gapnya. Sebesar itu yang tadi kita lihat di time frame-nya monthly ya. Ya di situ di area monthly-nya. Itu adalah wilayah pertahanan dari buyer. Jadi kalau misalkan kita pakai low-nya di sini, maka ini gue pakai yang ini. 3.800 ya. Nih 3.800, guys. Nih 3.800, guys. Situ ya, gue pakai di ini ya betul 3.800, disitulah fair value gap monthly ya. Ini fair value gap monthly, guys. Oke. Siang Om, selamat siang. Ya pagi ini gue agak kesiangan. Pagi ini gue agak kesiangan. Tadi gue lagi ngerjain project gue untuk bikin bikin PAU AI ekosistem. Jadi itu sebuah funneling ya, sebuah program yang gue buat berbasis AI. Oke, lanjut teman-teman, kita pakai di weekly. Sekarang harga lagi turun, ini masih kuat. Ya, kalian bisa lihat di time frame weekly pun kita bisa lihat sama-sama di sini. Ini masih sangat kuat ya. Kuat banget ya ini ya, masih kuat banget ya. Oke. Sekarang kalau kita pakai inilah zone-nya. Mungkin ke arah sini mungkin. Oke, gue tambahin lagi nih, ada 2 zone ya. Ini ada FVG lagi nih, guys. Jadi biar enak gue lebarin di sini areanya. Teng. Oke, lanjut. Oke, 4.200 nggak diambil dong, 4.200. 4.200 kayaknya enggak deh. Ketinggalan deh Om kayaknya. Enggak sih, kayaknya enggak. Kayaknya enggak naik ke atas tuh kayaknya sih. Teng. Oke, sini gue coba geser ya. Itu dia areanya. Oke, udah kelihatan di sini. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Udah jelas kelihatan di situ, guys. Di bagian sebelah sini ini ada high, ada low. Jadi minggu ini market naik ke atas, terus di akhirnya dia turun. Jadi disinilah permulaannya high minggu ini ya. Ini berarti high minggu ini. High minggu ini ya. High minggu ini. Oke, di high minggu ini ya. Teng.
FVG 3890. Iya kayaknya. Ini kan. Kayaknya gitu, betul. Di area itu Om, betul. Seperti di situ. Ya, sepertinya memang di situ. Teng 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 teng. Oke, gue rapihin dulu ya. Kita pelan-pelan aja. Jadi gue belum ngambil peluang apapun ya, teman-teman ya. Ini gue baru pagi ini baru gue live, gue belum ada posisi apapun. Jadi sekarang ini gue lagi mapping. Nanti pada akhirnya kita akan pakai time frame M1, guys. Pada akhirnya kita akan pakai time frame M1. Tadi dari 12M pelan turun untuk gue mencari naratifnya, terus mencari area targetnya. Jadi kemungkinan naik Om. Kayaknya belum sampai akhir bulan. Nanti akhir bulan baru selesai koreksi. Turunnya udah selesai, mungkin ya akhir bulan dia akan koreksi. Jadi kalau sekarang kayaknya belum. Minggu depan kayaknya. Minggu depan udah mau koreksi ya. Minggu depan udah hari Senin. Tanggal berapa minggu depan? Tanggal 29. 29.30 ya, dekat situ lah. Kalau ngelihat dari ininya, nih, kalau ngelihat dari periodenya, ini kan kita pakai 6M kan, berarti kan per satu candle ini per 6 bulan. Ya jadi bisa jadi ya ke situ. Bisa jadi ya. Bisa jadi guys. Oke, udah kelihatan situ ya. Sekarang kita mainkan ke daily guys. Mainkan ke daily sekarang guys. Oke, sekarang gue rapihin di sini, Nah, kita sekarang udah kelihatan key level, udah kelihatan banget. Pantulan rejection bolak-baliknya udah cakep sebenarnya. Kalau kalian tahu ngerti caranya, ini udah bisa kelihatan mana areanya. Ini area peluang S di sini. Ini peluang S di sini. Bisa kelihatan? Oke, nih udah kelihatan banget di sini. Support resistennya bolak-balik di sini nih, bolak-balik. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bolak-balik di situ kan? Nih, juga sama. Kelihatan bolak-balik di situ guys. Oke, kita coba lihat lagi ya. Gue pakai time frame 4 ya. Daily, coba gue daily dulu, gue lihat, bener nggak? Oke, good. Daily udah kelihatan di situ. Jadi kegagalan harga saat market naik ke atas di sini, saat dia terjadi koreksi di sini, karena dia ketahan di area fair value gap ini. Nih, ini ketahan di area fair value gap daily. Ya, fair value gap daily. Dan itu sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Nih, itu mirip-mirip karena juga ketahan di area fair value gap. Tuh ya, daily. FVG daily. Ya, FVG daily juga nih sama. Juga karena di fair value gap daily. Oke. Makanya kenapa market turun. Ya, udah kelihatan di situ, guys. Oke, sekarang kita lihat structure-nya. Structure-nya ngapain? Structure-nya masih bearish, market membuat begini. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Clear ya structure-nya ya? Jelas ya teman-teman? Ada yang udah ngerti ya konsepnya ya? Coba teman-teman ketik 1 kalau ngerti, yang ngikutin dari tadi. Ketik 1 teman-teman kalau yang ngerti market structure-nya. Simple banget ya. Sederhana teman-teman. Udah ketahuan naratifnya ngapain? Naratifnya adalah bearish market. Dan kita sekarang tahu potensi dia ngejar kemana? Ke area sebelah sini. Tuh. Kalau gue tadi nggak menggunakan acuan time frame besar tadi, gue nggak akan tahu ceritanya, nggak tahu story-nya bahwa ini ada zone, ya kan? Ini ada zone guys, ini ada zone rally base rally di sini. Mana lagi? Ini ada rally base rally di atas sini. Di bawahnya ini ada rally base rally. Ya, nah sekarang udah ketahuan guys. Sekarang udah ketahuan. Oke. Oke, yang ini gue buang FVG-nya nggak usah kali ya, nggak apa-apa biarin. Di dalam sebuah zone besarnya di FVG. Gitu ya. Coba gue lihat dulu ya. Ini ada apa sih?
Loh, kok ini full? Sebentar lu ya guys, sebentar lu ya. Ini tiba-tiba kenapa gua full ya? Apakah ada something wrong? Sebentar lu ya guys, sebentar lu ya. Besar banget ini. Oh, ini gue buang aja deh. Kayaknya butuh space lumayan besar. Oke, sip. Lanjut. Tadi sampai mana? Ya, structure ya. Sampai structure di sini. Marketnya lagi bearish. Oke, udah ketahuan. Nah, kalau udah begini nih guys, kalau udah begini, maka jadi enak banget. Kita udah tahu sekarang arahnya kemana, ya kan? Ini high-nya di sini udah oke, udah aman. Kita tahu high-nya mana yang mana. Oh, ini high minggu lalu. Oh, ini high minggu ini. Udah ketahuan. Terus kita lihat lagi di sini apa nih ya? Kita coba lihat. Apa ini? Oh, ini resisten become support. Ya kan? Nih, lihat di sini. Oh, ini ketahuan. Oh, ini berarti adalah high-nya tahun lalu, marketnya retest di sini. Ya kan? Udah kelihatan banget. Nah, ini juga sama, peralihan. Jadi kalau kita lihat price actionnya, di sini market nge-flip, support become resistant. Di sini juga nge-flip, support become resistant. Oke. Jadi kenapa market di situ nahan? Oke, sekarang kalau udah oke, kita coba ke sini. Oke, sekarang kita tambahin structure-nya biar enak. Kita tambahin begini. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya kan? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low di sini, ya kan? Di sini. Lower high, lower low. Oke, gue expect begini. Kalau memang dia koreksi ya, nggak tahu ini apakah akan beginikah? Tapi bisa jadi begini kayaknya ya. Mungkin gini kali. Tahun depan, bulan depan. Kayaknya dia ngabisin cycle-nya kayaknya nih. Oke, udah kelihatan di sini guys. Sini ya. Lower low, lower high, lower low di sini. Oke, lower high, lower low di sini. Dia liquidity swap di atas. Turun lagi di sini. Naik ke atas, di liquidity di atas lagi di sini. Jadi sekarang kita lihat di sini liquidity semua di sini. Oke. Nah, market lagi turun. Jadi gue expect sekarang mungkin market akan ngejar ke sini. Nih. Di area berapa Bang itu Bang? Coba kita lihat yuk. Di harga berapa yuk? Sini. 3895. Ada yang samaan nggak? Kalian di sini ada yang samaan nggak? 3895 mungkin akan dikejar. Ada yang samaan? Ada yang samaan guys? 3895. Persis? Yang kalian tandain sama nggak? Sama nggak teman-teman? Oke, kita tandain lagi sini. Gue deketin ya. Tuh, udah rapi guys. Iya betul. Ngedeketin area fair value gap. Target di sini. Ngejar ke area sini guys. Ngejar ke area itu. Absen dulu dong, absen. Tap daya dulu dong, absen dong. Tap daya dulu dong. Udah kelihatan sekarang ya guys. Udah kelihatan di daily ya. Udah rapi ya. Oke, sekarang kita pakai di acuan time frame chill-nya. Menggunakan H4. Apa cerita yang kita bisa lihat dari sini? Ceritanya cukup jelas bahwa apa? Market, kalau kita berbicara market bearish, pertanyaan gue sederhana sama kalian. Bearish apakah ini begini teorinya? Apakah begini guys? Atau begini? Menurut kalian, yang paling sehari terjadi di market, itu gini kah? Yang ini, yang A atau yang B? Coba kalian sebutin aja. A apa B yang kejadian di market? Coba gue pengen tahu dulu kalian. Mana yang sering terjadi?
A apa B? B guys. Emangnya segampang itu marketnya turun? Enggak. Market nggak segampang itu. Kita dikocok-kocok dulu sama market. Ya. Enak lagunya nih. Sorry ya, agak sedikit ini. Lagunya enak banget guys. Ini lagu lama sebenarnya. Tarik agak dikit ya. Santai dulu, kita ambil santai. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah B. Senyorita. Ini ya. B guys, bukan A. A itu nggak kayak gitu. Ini B. Yang paling sering terjadi adalah B. Ini adalah normal structure. Sedangkan di sini adalah advanced structure. Yang melibatkan apa bang? Yang melibatkan yang namanya liquidity guys. Apa namanya? Liquidity. Liquidity ini bisa menjadi tempat di mana para trader retail dibantai sebelum trennya lanjut turun. Ya, sebelum trennya lanjut turun. Jadi jangan pikir tuh kalian udah menggunakan EMA segala macam udah pasti dia akan ngikut. Enggak. Kalian akan dihajar market dulu, manipulasi dulu, baru dia turun beneran. Di mana dihajar marketnya? Di sinilah dihajar marketnya. Bener apa bener? Bener apa bener guys? Ini kan diajarkan market kan? Kena SL kan? Ya kak? Ayo ngaku. Bener gak? Udah kalian udah bener nih, EMA-nya udah bener. Udah bener EMA kalian di sini. Ya udah bener, gak ada yang salah, gak ada yang salah. Gak ada yang salah sama kalian. Ya, gue bilang sama kalian, tidak ada yang salah. Yang salah adalah para biga yang manipulasi. Benar gak? Benar gak teman-teman? Anggap ini adalah garis EMA. Kalian menggunakan EMA kan? Iya kan? Pasti udah familiar lah kalian menggunakan EMA ya. Ini kan yang terjadi kan? Setuju? Coba teman-teman. Ketik 1 teman-teman kalau setuju. Coba ketik 1 kalau setuju. Hah? SL hunting. Ya kan? Ini terjadi di time frame, semua time frame. Gue bisa katakan ini terjadi semua time frame, teman-teman. Biar ganteng coba dicat. Yes, abis ini gue coba kasih tahu chat. Gue kasih tahu dulu logikanya. Stop loss hunting. Stop loss hunting. Ya. Si, teman-teman. Kelihatan? Oke, sekarang kita balik sini. Gue tanya sama kalian, sama nggak sama yang di sini? Ayo. Sama nggak sama yang di sini? Periode 18 Juni minggu lalu. Sama nggak? Sama? Sama ya? Kalian kan follow trend ya di sini ya, bener ya? EMA-nya pasti di sini. Udah pasti di sini emang gak di sini. Sini EMA nih. Terus kalian bisa tarik EMA segala macam lah di situ lah ya. Kena guys. Sama nggak sama ini lagi? Sama nggak? Ayo, sama nggak? Sama nggak teman-teman? Sama nggak? Sama nggak? Persis? Dibantai retail? Dibantai. Sama nggak emang ini? Googlein. Sama? Persis? Persis. Yang ini? Persis. Turun. Yang ini? Persis. Turun. Oke. Apakah ini bisa begini? Apakah bisa kayak gini guys? Untuk dia lanjut lagi. Bisa nggak pola ini berulang di sini? Ayo aku mau tanya sama kalian dulu. Bisa nggak teman-teman? Ini di time frame 4 loh. Benar? Bisa? Kalau ini beneran terjadi, maka kita akan ngelihat pola yang sama nggak di market? Bisa sama? Bisa guys. Sangat mungkin? Sangat mungkin. Oke, berarti kita harus ngapain? Harus siap-siap dengan resiko
Akan terjadi. Tapi apakah ini masih akan begini? Belum. Hari ini masih lanjutin trennya. Tapi kalau terjadi ada news gak hari ini? Ada news gak hari ini? Kalau ada news, dia ngedrive ke atas, dibikin dia naik terus seolah-olah terjadi reversal, padahal sebenarnya dia tipuan. Oke. Jadi cerita di sini adalah marketnya mencoba untuk sekarang ini, pola ini menurut gue pribadi polanya akan sama. Pola ini akan sama, guys. Ya, pola ini akan sama. Gue tandain di sini ya. Ini pola sama, potensi ya, potensi liquidity. Jadi yang gue tandain di sini adalah tanda merah. Lihat di sini ya, guys. Lihat di sini tanda merah ini adalah apa tadi gue udah kasih tahu ya? Apa tanda merah? Tanda merah adalah tanda liquidity. Betul ya? Ini liquidity. Gue tanda lagi di atas, ini liquidity. Gue tanda lagi di atas, ini liquidity. Jadi si structure besarnya ini dia liquidity. Ya, gue tanda di sini ya, area yang di stop loss hunting itu berarti yang di situ. Ini stop loss hunting ya. Yang merah-merah ini adalah stop loss huntingnya ya. Ini ya, sini potensi ya. Jadi yang ini gue kasih tanda apa? Gambar mata. Lai. Oke, sekarang gue tanda mata di sini ya. Oke, yang ini mata gue kasih tanggi di sini. Ini tanda mata menandakan bahwa di situ sudah terjadi. Itu adalah area di mana terjadi pantulan sempurna, stop loss hunting terjadi. Ini juga sama. Gue tandain di sini. Stop loss hunting juga terjadi. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini aman? Teman-teman bisa ngikutin? Ayo, bisa ngikutin nggak? Ketik 1 teman-teman, kalau teman-teman bisa ngikutin ya penjelasan gue dari tadi. Ayo, bisa ngikutin? Teman-teman ngikutin dari awal tadi, bisa ngikutin? Aman? Oke, sekarang kita tanyain ya. Ini breakout structure ya. Breakout structure, ini tandain breakout structure. Oke ya, nggak ada masalah ya, aman ya. Tandain breakout structure di sini. Oke, udah, tandain breakout structure. Jadi market ngapain sekarang? Lagi turun. Oke, sekarang kita pakai di time frame H1. Kalau kita lihat di acuan time frame H1 di sini, apakah kalian ngelihat di sini ada fair value gap? Ada? Kenapa market sekarang turun? Ada yang lihat fair value gap di situ? Ayo teman-teman, gue tanya sama kalian sekarang, ada fair value gap kah? Sekarang saatnya kita akan cari refine adjustment di lower time frame. Ada fair value gap? Ada. Gue pakai di sini boleh? Boleh gue pakai? Bisa? Oke, FVG. Absen dulu dong. Ini baru 1.600, guys. Sebelum gua lanjut, absen dulu. Absen dulu dong, absen. Bantu tap-tap di layar dulu. Bantu sampai 5.000 ya, guys. Oh, pantas benar. Setiap tarik garis trendline selalu lebih dari garis. Ya. Oke, jadi sekarang lagi ngapain sekarang? Lagi ketahan. Oke, lagi ketahan di situ. Oke, sekarang kita lihat. Dari sini apakah dia sudah membuat new low di sini? Sudah, Bang. Sudah membuat low di sini. Ini sudah membuat low. Market dia naik ke atas. Liquidity di sini, liquidity swap di sini. Dia turun, low-nya di bawah sini. Lalu dia turun. Oke. Karena kalau kita gunakan contoh yang di sini, kalian fokus sama sini ya. Fokus sama ini, guys. Fokus sama yang ada di sini karena ini adalah acuan kita untuk ngelihat naratif di lower time frame. Fokus ini ya. Yuk fokus sekarang di sini, time frame 4. Oke, sekarang gue kasih gambar contoh yang teman-teman biar bisa ada gambaran. Kita sekarang lagi membahas tujuannya kemana, naratifnya gimana. Kita nanti akan entry di lower time frame. Oke, sekarang gue ambil contoh gambar. Untuk melihat sebuah liquidity, guys, kalian bisa menggunakan pendekatan menggunakan candle CRT. Itu cara yang paling gampang banget. Untuk melihat sebuah liquidity, maka kalian harus melihat candle CRT. Candle CRT itu apa, Bang? Candle CRT itu adalah sebuah pola manipulasi market. Oke, sekarang gue tampilkan ke kalian gambarnya. Bisa kelihatan gambarnya, guys? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan sekarang? Ayo, teman-teman. Bisa kelihatan sekarang jelas? Oke, sekarang kita lihat. Mana manipulasinya, Bang? Ini manipulasinya. Ini manipulasi. Ini manipulasi. Ini manipulasi. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Dari 4 jenis candle ini yang standar yang ini ya. Ini yang formula yang standar yang di sini.
Perhatikan baik-baik teman-teman. Oke, sebelum gue lanjut, kalian masuk sini dulu ya. Nanti kita akan diskusi bareng. Nih, masuk situ dulu. Yuk langsung gas teman-teman, langsung gas. Masuk di situ dulu, gue hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Itu komunitas gratis. Kalian bisa akses semuanya. Oke, langsung gas. Siap? Oke, lanjut. Sekarang kita balik lagi ke sini. Dari 4 jenis ini, yang defaultnya adalah yang ini. Kenapa bang? Karena ini adalah liquidity. Candle 1 ini liquidity, ini adalah akumulasi, manipulasi, distribusi. Konsepnya dia mengambil dari sebuah pola AMD. AMD itu apa bang? AMD itu adalah akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Akan seperti ini. Akan seperti ini guys. Bisa kelihatan? Oke, bisa kelihatan ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah candle akumulasi, berarti yang warna biru ini akumulasi. Dia membuat manipulasi di sini, lalu terjadi fase distribusi. Konsep ini, teman-teman, kalau teman-teman jeli tadi ngelihat, maka itu sebenarnya sudah terjadi pada di sini. Yang terjadi pada yang ini, pada yang ini, pada yang ini. Oke, cukup jelas ya, terjadi di situ. Apakah ini bisa terjadi di sini? Yes, mungkin. Oke, mungkin. Oke, sekarang karena candle CRT ini pendekatannya bukan pada high low biasa, tapi menggunakan candle by candle, maka disebut sebagai candle range theory, guys. Disebut sebagai candle range theory. Karena kita menerjemahkan si AMD ini bukan pada strukturnya, tapi cara yang lebih simple, lebih mechanical, menggunakan candle by candle. Formasinya selalunya formasi dari 3 candle di sini. Oke, formasi 3 candle. Kan marketnya lagi turun, Om Andres. Kenapa harus B ya? Kan tendensinya kecenderungannya bearish. Kok B? Kok B? Oke, lanjut sekarang. Perhatikan baik-baik di sini dari 4 formasi candle di sini. Perhatikan baik-baik ya. Dari formasi 4 candle di sini, mana yang sama dengan contoh kotak ini, guys? Gue mau tanya dulu sama kalian. Mana yang sama dengan contoh 3 kotak ini? Yang gue kotak ini. Mana yang sama dengan 3 kotak ini? Biar lebih enak. Biar lebih enak nih. Gue marking aja ya, gue tarik aja ya. Oke, sekarang gue ambil gambarnya. Sekarang gue masukin di sini. Perhatikan gambar di sini. Ini lebih dekat yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Ayo, gue mau lihat tes mata dulu. Lebih banyak, lebih kemana arahnya? Yang ini bukan ya? Betul? Setuju? Sama nggak teman-teman? Sama? Sama nggak? Kalian paham maksud gue kan? Ayo, sama nggak? Sama ya? Oke, good. Berarti kalau low ini di break, ngapain marketnya? Lanjut bearish, guys. Lanjut bearish, teman-teman. Lanjut bearish. Dia candle CRT low ini adalah target. Kalau kalian ngambil S di sini, targetnya tuh di sini. Jadi cara tradingnya nih menggunakan candle CRT, ini cara tradingnya ya. Makanya kalau kalian ngerti cara main trading itu enak, cara CRT enak banget. Karena kita memanfaatkan liquidity. Perhatikan, contoh gambar ini gue ambil dari Romeo. Dari gambar Romeo. Dan perhatikan dengan jelas teman-teman bagaimana ini kelihatan semua. Bisa kelihatan bagaimana dia menggunakan cara seperti itu. Dan ini kita bisa gunakan sebenarnya. Dan ini lagi rame banget. Lagi viral banget di X. Sebenarnya lagi viral banget sekarang di X. Kalau teman-teman ngikutin ini lagi viral banget. Kalian bisa lihat di sini. Candle yang di situ dilewatin, guys. Gokil nggak? Gokil nggak? Dia ngambil S tuh di sini, guys. Ketika dia dilewatin, ngambil di sini, TP di sini. Kalau kalian dapat gitu enak nggak? Yes, betul. Enak nggak, teman-teman? Kalau kalian ngambil entry model begini, langsung TP di sini, enak banget gak sih? Waduh, enak banget, guys. Enak banget. Enak banget, ya nggak? Ya kan? Jadi apakah candle CRT? CRT ini adalah berlawanan dengan strategi SND? SMC nggak berlawanan sama sekali. Justru kalian ngerti konsep CRT memudahkan kalian ngelihat liquidity. Gue cukup lama menggunakan SND dari tahun 2010-2011 dan gue hampir tidak pernah melihat
begitu mudahnya untuk ngelihat liquidity menggunakan CRT. Kalian menggunakan SMC pasti ngeblank karena dia previous high, previous low. Bener nggak? Pertanyaan gue sederhana. Previous high, previous low mana yang kalian pakai sebagai acuan untuk lihat liquidity? Satu. Yang kedua, ada namanya inducement. Ada banyak orang presentasinya beda-beda. Inducement tuh bang kayak gini. Nah itu jadi bingung. Ujung-ujungnya udah tahu harus ada inducement gitu. Ujung-ujungnya nggak entry. Dia pakai inducement di acuan time frame 4. Ternyata inducementnya terjadi di time frame kecil di M15. Akhirnya ketinggalan momen. Betul? Benar nggak teman-teman? Ini yang pakai SMC. Gue lagi ngeliatin perspektif dari kalian menggunakan SMC. Karena gue juga pengguna SMC. Tapi begitu ada CRT ini jadi memudahkan banget. CRT apa bang? CRT adalah candle range theory. Oke, sekarang ini jadi mudah banget kan? Maka sekarang kembali pada contoh yang ada di sini teman-teman. Maka kita bisa melihat candle yang terjadi adalah di sini. Berarti ada jenis candle yang ketiga. Itu adalah multiple candle CRT guys. Pakai H4 bisa, pakai H1 bisa, tapi minimal pakai H1. Nah, sekarang kita balik guys di sini. Maka sekarang ini adalah market sudah lewat. Sudah guys, ini kita sebut sebagai apa sekarang? Candle CRT high TS. Oke, maksudnya apa TS bang? TS itu total sub. Oke. Yang di sini berarti CRT low. Target, dia udah tercapai targetnya. Sini. Oke, maka sekarang ngapain? Cari peluang S. Peluang S-nya di mana? Bisa ambil di sini. Nih, ambil area sini. Ini bagus banget. Oke, sekarang udah oke. Kita cari peluang entry time frame kecil H1. Ada zona bagus, ada bagus di situ, ada area drop base drop. Oke, masalahnya sekarang apakah dia sudah hit target di area base di sini? Kayaknya udah di sini. Ketahan. Ini ada area demand. Ini menciptakan sebuah base. Udah. Sekarang area tunggu kita sebenarnya kalau kita mau ngambil S di sini sebenarnya ini udah done, udah selesai sebenarnya. Jadi kalau kayak gini gimana bang? Kalau kayak gini sebaiknya tunggu dia break. Oke, yang di bagian sebelah sini ini liquidity. Ini base-nya last order buyer ya. Last buy order di sini. Oke, sekarang kayaknya kalau kalian mengambil S di atas sini harusnya kalian udah keluar di atas ini. Harusnya udah keluar. Nggak akan entry lagi, harusnya udah keluar. Karena dia sudah apa? Sudah kena target. Jadi baiknya gimana sekarang bang? Baiknya kalau kalian mau ngambil peluang S, karena dia naratif kita adalah bearish, sebaiknya nunggu sampai dia turun dulu gini. Turun dulu, baru gini kita ambil. Itu kalau mau aman ya, itu kalau mau aman, nunggu begini. Kalau kita nggak membuat new low lagi, kok takutnya dia ngejar lagi ke atas. Ngejar kemana bang? Takutnya ngejar ke sini guys. Ini adalah area S. Area S ya teman-teman ya. Area S berarti ini apa jadi namanya? Adalah order block. Ini adalah bearish order block. Oke, bearish order block. Udah entry 4023 om. Siap, mantap om. Cakep. Udah entry di sini berarti ya udah S ya. Kalau udah S hati-hati berarti udah TP di sini harusnya sih, mestinya udah TP. Ya harusnya TP. Nah, jadi cerita apa di sini? Ceritanya sekarang kita lagi mau cari peluang S, naratifnya udah ketahuan ini adalah S gitu kan ya, lagi bearish banget. Maka sekarang udah kena target. Jadi baiknya gimana? Kalau kayak gini gue nggak akan ngambil di sini, sebaiknya gue nunggu di atas. Sini. Oke, ya sini. Gitu teman-teman. Kira-kira teman-teman yang tadi kebantu gak mappingan gue dari awal? Ada yang kebantu gak teman-teman? Kebantu gak? Aman teman-teman? Aman? Kira-kira masa kebantu gak? Ini cara manual yang gue pakai. Oke, siap. Aman ya? Oke, good. Oke, kita punya komunitas gratis guys. Cek di sini ya. Yuk, digas langsung. Ya, nanti kita akan ngobrol macam-macam di situ ada macam-macam lah. Ada free webinar segala macam ada di situ. Langsung ya. Iya, gue dari time frame berapa tadi? Kalau kalian lihat gue dari time frame berapa? Dari time frame 12M. Gratis nih, gratis. Gratis di situ gratis. Langsung aja. Oke, gratis. Oke, gratis ya, gratis. Oke. Nah, teman-teman itu cara manual. Oke, cara manual. Bang, aduh bang, gue pemula bang. Gue pemula banget
bingung gua nganalisa kayak lu bang, karena kan gua nggak ngerti. Ada nggak cara otomatis bang yang bisa semuanya nandain semua otomatis, nggak pakai ribet deh. Muncul signal kayak gitu dari time frame kecilnya. Ada nggak bang? Nih gua kasih tahu sama kalian. Oleh dari sini teman bisa perhatikan di sini, ini time frame 5, time frame M5, teman-teman perhatikan dengan seksama. Kalian bisa lihat contoh di sini, look at this, perhatikan dengan seksama di situ. Di time frame M5 dia langsung ngasih otomatis peluang S langsung. Ada yang mau? Ada yang mau? Ini lengkap dengan dashboardnya. Dia ngasih tahu otomatis, kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Nih sama yang tadi gue pakai tadi, caranya itu semua udah terinjek semua di sini, otomatis semuanya. Mau? Mau teman-teman? Tuh otomatis, gue nggak perlu manual satu-satu. Gue pakai time frame 16M, gue pakai di time frame 12M. Semuanya bekerja dengan baik. Ada kontrol CRT high, CRT low. Dia deteksi semuanya lengkap banget. Ada marking zone segala macam semua di situ. Ada signal engine yang bisa scalping, intraday, swing, pindah TF. Kalian tinggal terima beres. Yang luar biasanya lagi guys, luar biasanya lagi. Gua kasih tahu kalian. Ini gua dalam tahap development. Gua dalam tahap development sekarang dan kalian nanti akan dapetin itu juga. Ya, kalian akan dapetin itu juga. Kayak gini teman-teman. Saya lihat ntar ya. Akan dapetinnya kayak gini. Nih. Nih kayak gini, teman-teman. Ya, nih. Kayak gini teman-teman. Bisa lihat gak? Kelihatan? Tuh lihat. Otomatis dia ngasih tahu. Enak gak teman-teman? Enak gak? Ada yang mau? Kalian terima beres. Ini running 24 jam. Mau gak? Mau? Jadi dia akan ngasih alert. Akan ngasih alert. Di time frame M5, teman-teman. Di time frame M5, gue bisa atur semuanya. Nih, gue kasih alert sama dia. Lihat, perhatikan contoh di sini, guys. Gue kasih alert semua di sini. Lu lihat, perhatikan semua di situ. Ada yang mau? Ada yang mau, teman-teman? Yuk, ada yang mau nggak? Tanya gue di sini ya. Tanya gue langsung ya. Yuk, gas. Nih, tanya gue langsung di sini ya. Ini tanya gue langsung. Tanya gue langsung. Oke, bang, gimana cara dapetinnya, bang? Tanya gue langsung. Balik lagi di sini. Ini dia langsung otomatis ngedrive signal yang muncul di M5 tadi. Nih, dia otomatis ngasih alert. Ngasih alert langsung kayak gini dan dia langsung lempar ke sini. Kalian nggak perlu baca ini, nggak perlu ribet. Pemula gue jamin nggak akan pusing karena kalian udah disuguhin yang begini. Mau? Kalian mau, teman-teman? Ini adalah AI bot trading genius yang gue lagi buat sekarang. AI bot trading yang genius. Ya. Tapi satu hal teman-teman ya, ini adalah bukan pasti ya. Yang namanya trade itu gak ada kepastian. Logikanya udah gue cemplungin di situ, disclaimer dulu. Tetap ada potensi loss segala macam ada, nggak ada jaminan. Tapi ini kalau kalian mau gampang, cara mudah, nggak pakai ribet, otomatis semua jelasin di sini. Yang gue jelasin tadi itu semua masuk ke sini semua. Jadi teman-teman enak banget untuk bisa automatic. Nih automatic semua guys. Time frame 1 otomatis tandain semua. Iya, tuh enak banget guys. Ada zone-nya, ada skornya, lihat di situ. Gue pakai time frame 1 juga ada skornya. Bener ya sama dia? Bener ya? No, tuh ada yang ngikutin tuh. Ada yang ngikutin tuh, lihat. Bener ya, bukan kata gua kan, otomatis kan ya? Otomatis kan? Otomatis semua. Lihat, ini otomatis. Semua serba otomatis. Bukan kata gua, ini ada orangnya langsung liatin. Ya. Lihat zone-nya mana, areanya. Kita bisa tandain otomatis, guys. Zone-nya udah tandain semuanya. Ya, nih buat teman-teman yang mau langsung tanya gue di sini ya. Tanya gue langsung aja. Tanya gue langsung. Tanya gue langsung. Ya, oke. Yang lebih keren lagi gini. Gua juga udah develop sebuah indikator yang gua bisa otomatis pending order. Jadi misalkan gua mau pending order, contoh ya. Gua mau pending order di sini. Misalkan ya, di area order block. Oke lah, gua mau pending order.
Gue tandain dulu ya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, gue tandain dulu sini. Area 4072 kan ya. Oke, sekarang yuk kita main-main dulu sama indikator yang gue garap nih menggunakan MT4. Ini menggunakan semi robot. Jadi, lihat perhatikan di sini, dia itu otomatis kayak gitu. Kita bisa drag and drop, bisa tarik garis kayak gini. Ini adalah satu fasilitas MT5 Mobile Engine. MT5 Mobile Engine Emulator gua cemplungin di MT4 PC. Ini keren banget. Contoh masuk kayak gini. Contoh gini. Kalian bisa lihat di sini, ini ada garis. Lihat ya sini ya. Perhatikan ya guys. Ini ada garis sini. Sekarang gue geser nih sini. Gua klik 2 kali. Gitu ya. Oke, sekarang area entrian gue mana? Contoh di sini area gue. SL gue di atas ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada 0,03, ada risk and rewardnya. Perhatikan di situ. Itu akan semakin menyesuaikan. Jadi kalau gue range-nya gede, otomatis lotnya kecil. Kalau range-nya kecil, lotnya besar. Risk and rewardnya bagus, kelihatan di situ. Kemudian risknya per 1%. Berarti kalau kalian mau besarin atau kecilin, otomatis tetap $100, 1%. Ini cocok buat teman-teman yang mau serius trading. Lihat di sini gue pending order. Perhatikan di sini gue place pending order. Oke, kalian bisa lihat sekarang posisinya adalah sekarang market ngapain? Dia sekarang adalah ngapain? Market sekarang adalah apa? Dia langsung pending order guys di sini, kelihatan otomatis. Oke, biar supaya kelihatan bener buktinya ada, gue geser ke sini. Lihat di situ pending ordernya otomatis ya, kelihatan ya. Otomatis pending order langsung keluar. Oke, maka ini sangat brilian banget. Jadi kalian bisa pending order. Dan lebih kerennya lagi di sini nanti gue akan tambahi manual indikator ini udah pakai manual lagi kayak otomatis breakout structure segala macam tandain, zone-nya ditandain juga semua. Keren banget guys. Ada yang mau? Ada yang mau? Ini gue kasih gratis buat teman-teman yang MT4 ini, tapi kan harus miliki dulu yang review tadi ya. Mau nggak teman-teman? Tanya gue langsung ya. Buat yang mau ya, buat yang mau aja. Ya, tapi tadi logikanya udah gue kasih tahu sama kalian. Analisanya begini, begini, begini. Jangan layering bang, jangan layering dong, ya, jangan full margin, janganlah, jangan. Lebih bagus amannya tetap normal-normal aja, ya. Kalau yang MT4-nya gratis, tapi kan harus memiliki dulu yang trading view, ya, buat teman-teman yang mau aja. Itu caranya, udah otomatis. Kalian nggak perlu pusing-pusing yang kayak gini, udah nggak perlu teman-teman, ini nggak perlu, biarin gue aja yang pusing. Kalian tinggal pakai doang, ya, tinggal pakai doang dan ini berlaku selamanya. Pokoknya kalau ini selama gue masih hidup, gue akan update terus fiturnya. Ya, ini akan terus gue update, maintain terus. Ada yang mau? Tanya gue langsung ya, sini ya. BK gratis, BK-nya bebas, terserah kalian. Mau pakai BK apapun terserah. MT5 ada nggak? Bulan depan om. MT5 gue lagi develop. MT4 sekarang. MT5 itu nanti fiturnya sama kayak yang di sini. Sama. Nanti gue kasih engine di sini untuk bikin dia bisa ngelihat chart report. Ada yang tahu chart report gak? Chart report itu ngelihat market sentiment. Ya kira-kira big guy lagi ngapain? Lagi akumulasi atau manipulasi? Ya kayak gitu. Jadi ada namanya chart report. Gue rencananya mau tanam di sini. Terus nanti akan ada insight fundamental segala macam. Gue akan otomatis semua menggunakan AI semua. Ya, untuk sementara ini fase 1, ini masih fase 1 teman-teman. Fase 3 nanti semua udah AI bot semuanya. Gue udah nggak ngapa-ngapain. Robot gue kerja sendiri. Nanti akan konsep jadi IE semuanya. Gue tanam di VPS. Nanti kita lihat ya. Terus nanti gue akan ada bikin semacam journaling untuk mencatat loss profitnya kayak gimana. Nanti kita akan lihat winning rate-nya kayak gimana. Ini lagi dalam tahap develop semua dan itu sendiri yang gue ngerjain. Ya, jadi kita akan cek, akan ukur performance-nya bagus enggak. Kalau ini bagus, lanjutin. Ya, kalau enggak berarti gue mesti revisi. Ya, ini buat siapa? Buat teman-teman yang pemula, yang bingung, bang, gue pengen belajar bang. Tapi gue faktor umur bang, gue udah capek bang, analisa ini itu ngikut si mentor sana, mentor sini, gue bingung. Bisa nggak dikasih yang simple aja? Ini yang gue kasih simple buat kalian. Ini yang gue kasih simple buat kalian. Kalau kalian kayak gini udah simple banget. Gue nggak tahu lagi kalau ini nggak simple, bener? Tapi tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan ini pasti profit ya guys. Ini berdasarkan semua logika yang udah gue cemplungin semua di situ. Ya, kayak gitu teman-teman.
Ya, jadi kita bisa apa namanya bisa melakukan sebuah analisa dengan menggunakan pendekatan yang lebih simple. Ya, jadi caranya begitu. Ya, by the way, sekarang gue lagi nunggu di 4072 untuk ngambil peluang S. Dan lihat di sini ada skornya yang udah ngasih tahu bahwa ini adalah area yang mungkin possibility sangat besar, disitulah jadi area pentingnya. Ya, nah ini gue takutnya dia ngejar ke sini guys. Nih, kalau di time frame daily udah kelihatan potensi dia nih akan nge-swap nih. Lihat di sini ya. High yang kemarin itu akan di-swap nih guys. Jadi mungkin gue nggak tahu news atau enggak ya. Kalau dia news kayak gini, ini akan begini. Nah, akan nge-swap di area sini. Gue nggak tahu yang mana. Tapi dia akan nge-swap. Karena dia adalah candle CRT-nya. Oke. Udah ditandain otomatis. Udah ditandain semuanya, teman-teman. Ya, jadi enak banget. Teman-teman, enak banget. Cara begini enak banget. Jadi kalian bisa pakai. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, udah kelihatan, teman-teman. Udah kelihatan banget. Area ini jadi bagus. Oke. Ada pertanyaan guys sebelum gue tutup, sebelum gue end live. Oh ya, by the way teman-teman yang mau nanya nanti bisa belakangan nggak apa-apa. Kalian screenshot aja dulu ya. Kalian tanya nanti belakang nggak apa-apa buat yang mau aja. Atau buat teman-teman yang mau belajar cara bang analisanya pakai manual tadi gimana caranya bang, nggak apa-apa, gue ajarin. Tanya gue langsung aja. Ya, ada juga gue bimbingannya gue ajarin juga gimana cara pakai manualnya. Tadi kalian nggak perlu pakai indikator nggak apa-apa. Pakai cara manual, ya itu dari awal gue ajarin semuanya. Kalau nggak ada laptop gimana bang? Aman. Karena gue pakainya TradingView. TradingView bisa diakses di HP juga di laptop om. Nggak ada masalah. TFM5 pakai AI di TradingView bang? Yes, betul. Otomatis. Ya, kalian beda TF otomatis semuanya. Aman semua. Gitu ya guys. Oke. Mungkin segitu dulu kali ya. Teman-teman ada pertanyaan kah? Ya, ada pertanyaan kah? Sebelum gue tutup end live gue. Ya, nanti gue mungkin abis nanti malam mungkin akan live lagi gue. Gue nggak tahu apakah webinar jadi atau enggak. Nanti lihat nanti aja deh. Ya, nih tele nih buat teman-teman yang mau join gratis di sini. Kita ada komunitas gratis ya. Cek ke situ ya guys. Ya langsung gas di capture dulu. Joinnya belakangan. Oke? Thank you semua ya guys. Thank you so much buat kalian semua ya. Thank you, bye. Thank you semua ya. Thank you.